Baik. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi secara online pada malam hari ini dalam rangka Sabira sharing bisnis Ramadan ya. Karena tadi mau tulis di bawah judul tuh Sabira tuh kepanjangannya apa tapi lupa. Jadi ada tulis sharing session aja. Suara masih jauh kah, Kang Abbas? Karena memang kodaro lagi kebetulan juga lagi di luar, jadi mungkin agak-agak noise sedikit. Tapi aman kah suaranya atau bagaimana? Yang kita bahas pada malam ini adalah mindset saudagar ya. Sebelumnya kita cek dulu pengertian dari saudagar sendiri. Di sini dari KBBI dijelaskan, saudagar itu adalah orang yang memperdagangkan sesuatu dalam jumlah besar atau pedagang besar. Itu disertakan pula contohnya. Misalnya pedagang kain baru bisa dikatakan pedagang. Saudagar itu pedagang, tapi dalam skala besar atau pedagang besar. Itu disebut saudagar. Nah, kita masuk ke berikutnya. Kalau mindset itu apa sih? Nah, sedangkan mindset itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai satu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dengan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan, hingga masa depan. Artinya, mindset itu adalah base yang ada di pemikiran kita. Misalnya kita ada pengalaman ya, misalnya jatuh dari motor. Nah, maka mindset kita kalau naik motor itu gampang jatuh. Nah, itu disebut mindset. Nah, itu akan menentukan kita itu keluar rumah itu lebih nyaman pakai motor atau pakai mobil. Itu salah satu contoh kecil ya. Nah, itu adalah mindset. Jadi pemikiran terbentuk sesuai dengan pengalaman atau dengan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi perilaku. Jadi itu akan turut mempengaruhi perilaku kita. Nah, jadi hati-hati dalam dalam menjalani hari-hari karena secara tidak langsung itu akan mempengaruhi mindset kita ke depan. Apapun itu. Ya, tadi ya contoh kecilnya itu misalnya kita jatuh dari motor. Kita akan ada pemikiran dari motor atau kita sering jatuhin gelas misalnya, barang pecah belah, sering kita senggol atau apa. Nah, itu mindset kita kalau ada barang pecah belah maka akan terbentuk ini ada barang pecah belah, ada potensi kita akan menjatuhkan nih, sengaja nih pasti. Itu akan terbentuk terus. Nah, itulah mindset. Oke, sekarang bagaimana supaya kita memiliki mindset sebagai untuk menjadi saudagar, dan bagaimana kita bisa memiliki mindset untuk menjadi sukses, dan bagaimana kita supaya bisa memiliki mindset untuk menjadi saudagar yang sukses. Jadi ada tiga di sini. Memiliki mindset untuk menjadi saudagar, memiliki mindset untuk menjadi sukses, dan memiliki mindset untuk menjadi saudagar yang sukses. Kita lanjut, kita langsung masuk. Sebelum kita ke mindset yang disebutkan tadi di atas, kita pahami dulu konsep rezeki dalam Islam atau dalam Al-Quran. Yang pertama, rezeki dari hasil usaha. Disebutkan dalam surat An-Najm ayat 39. Allah SWT berfirman yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Yang berikutnya, rezeki karena bersyukur. Itu juga disebutkan dalam Quran Allah di surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan di sini tidak ada rezeki, ada penambahan rezeki dari kita bersyukur. Berikutnya, rezeki dalam Islam itu ada di istighfar. Disebutkan di surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah di sini istighfar juga mendatangkan rezeki. Kita sering dapat juga kan dari sabda Nabi SAW, bagaimana istighfar itu juga mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Yang berikutnya rezeki karena sedekah. Bukan surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman yang artinya siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu kembali. Aku takut jaringannya hilang nanti. Di sini kita berniaga dengan Allah SWT ya. Jadi kalau Allah yang melipat gandakan itu nggak tanggung-tanggung. Kamu ketik bisa nggak? Gitu. Yang berikutnya rezeki karena sudah dijamin oleh Allah SWT. Itu di surat Hud ayat 6. Allah berfirman yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, di sini konsep rezeki yang sudah dituliskan. Jadi mau dimanapun rezeki itu pasti datang. Bahkan binatang melata pun Allah kasih rezeki. Ikan, siapa lagi? Serangga mungkin yang paling kecil, Allah kasih rezeki. Baik, kita masuk ke berikutnya. Itu konsep rezeki dalam Islam ya. Nah, untuk kita memiliki mindset saudagar, kita harus menjauhi fixed mindset. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang pernah mempelajari atau membahas tentang fixed mindset. Nah, untuk kita memiliki mindset untuk menjadi saudagar yang sukses tentunya, kita harus menjauhi fixed mindset. Tanamkan di diri kita 3 ini. Yang pertama bukan bisa sukses, tapi pasti sukses. Yang kedua bukan bisa maju, tapi pasti maju. Dan yang ketiga nih, ini fixed mindset. Bukan karena mereka begini atau begitu makanya mereka bisa. Tapi aku pasti bisa. Maksudnya gimana? Banyak kita lihat contoh orang mungkin sudah memiliki privilege, bahwa dia berada dari keluarga yang berada. Nah, kita melihatnya dia begitu. Katakanlah dia sukses. Kita langsung bilang, oh dia kan sudah ada privilege, dia orang tuanya udah kaya, makanya dia bisa sukses apa dan lain sebagainya. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kesuksesan itu nggak ada yang datang dari privilege. Mau dia anaknya Bob Sadino atau mau dia anaknya siapapun orang terkaya, kalau dia tidak menjalani proses, maka kesuksesan nggak akan datang. Dia hanya akan menjadi penerima. Nah, kalau dia sukses, meskipun dia datang dari keluarga yang berada, kesuksesan itu datang dari proses yang dia jalani. Nah, makanya kita nggak boleh tuh lihat orang bisa mungkin karena, oh dia kan bisa karena ini, oh dia kan bisa karena ini. Enggak. Kita harus tanamin di diri kita. Kita juga bisa. Kita pasti bisa. Saya pasti bisa. Oke, kita masuk ke berikutnya. Kenapa tadi Anda bilang kita pasti bisa dan kita harus bisa? Karena ini. Karena Muslim itu ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Disebutkan dari hadits Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Di sini dijabarin, Amir atau kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Di sini didetailkan lagi, seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Dilanjutkan lagi, seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Dijabarkan lagi, seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Di sini sudah jelas disebutkan, Rasul yang mengatakan. Kalau sudah Rasul yang mengatakan sudah pasti benar.
bahwa setiap kita adalah pemimpin, kita ditakdirkan untuk memimpin. Setiap muslim itu ditakdirkan untuk memimpin. Makanya kita harus bukan pasti, tapi kita harus bisa, kita harus sukses, kita harus berdaya, kita harus berdiri, kita harus berdikari, kita harus mandiri, karena memang kita ditakdirkan sebagai pemimpin. Tidak memandang laki-laki, perempuan, tidak memandang anak atau tidak memandang status, tidak memandang kedudukan, karena bahkan hamba sahaya pun adalah pemimpin dalam urusan harta Tuhan. Bayangkan hamba sahaya. Nah, itu indahnya Islam. Tapi jangan lupa, setiap pemimpin ada konsekuensi, yaitu pertanggungjawaban. Makanya di situ pentingnya ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena saat kita memimpin, tapi kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, maka ya kita lihat di situ di hadis Nabi SAW, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita memimpin tanpa ketakwaan, maka pertanggungjawaban apa yang akan kita bawa kepada Allah SWT? Nah, itu yang harus ditanamkan di diri kita, di mindset kita, bahwa kita adalah pemimpin, kita harus bisa, kita harus berdaya, kita harus sukses. Tetapi berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ikhtiarkan. Dari proses maupun hasil, maupun pemanfaatan hasil dari hasil usaha yang kita sudah ikhtiarkan. Jadi jangan lupa. Tapi kita lanjut ke berikutnya. Nah, bahkan Allah SWT itu memberikan contoh. Saking cintanya kepada hamba-Nya. Karena kita kan masih bingung kan. Mau ini, mau begitu, tapi contohnya dari mana? Siapa yang bisa kita ambil? Allah memberikan contoh sebaik-baik manusia. Salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir bahwa kekayaan Utsman itu memiliki 151.000 dinar dan 1.000 dirham. Satu dirham aja sudah berapa? Dia punya 1.000. Masya Allah. Dan Utsman bin Affan itu terkenal karena apa aja? Karena wakafnya. Wakaf Utsman bin Affan itu sampai hari ini, sampai detik ini masih bermanfaat untuk kaum muslimin. Air yang dialirkan oleh sumur dari Utsman bin Affan itu masih mengalir sampai hari ini. Buah kurma yang tumbuh dari hasil wakaf sumur yang dimiliki Utsman bin Affan masih berbuah sampai hari ini, dan itu yang dijadikan tempat untuk belanja oleh-olehnya kaum muslimin kalau melakukan ibadah umroh atau haji, ya. Beli kurma di kebun kurma, yaitu kurmanya hasil dari air yang dialiri oleh wakafnya dari Utsman bin Affan. Nah, bagaimana sistem bisnis atau strategi bisnis Utsman bin Affan? Ada 5. Yang pertama, berperan besar dan terjun langsung dalam usaha. Utsman itu selalu terlibat langsung dalam setiap usaha dan ikhtiarnya. Utsman itu pedagang kain, keluarganya itu basicnya pedagang kain. Nah, ini yang tadi Anda bilang privilege. Utsman bin Affan itu punya privilege, keluarganya orang kaya raya. Tapi apakah Utsman hanya menjadi follower atau penerima? Tidak. Utsman berikhtiar. Utsman tetap kerja, tetap usaha, bagaimana caranya supaya dia sukses. Maka dari itu Utsman langsung turun dalam setiap usahanya. Makanya Utsman sangat memahami konsep bisnis. Makanya sumur wakaf itu bisa terjadi atau bisa dibeli oleh Utsman karena kecerdasan atau kejelian insting bisnis dari Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan membeli sumur itu dari seorang Yahudi setengah harga dari yang ditetapkan oleh orang Yahudi tersebut. Karena Utsman mengatakan, hari ini jatah saya, besok giliran kamu lagi yang memanfaatkan airnya. Saya beli setengah harga. Dikasih sama orang Yahudi. Begitu dikasih, saat gilirannya orang Yahudi mengadakan bayaran ya, untuk orang-orang yang mengambil air. Pas giliran Utsman digratisin. Pasti orang akan menunggu gilirannya Utsman. Sampai akhirnya orang Yahudi itu menyerah. Ya udah, saya kasih aja lah sisanya buat kamu aja ini sumur. Sampai hari ini makanya masih mengalir sumurnya itu, ya sumur itu. Nah, kejelian Utsman bin Affan di situ. Dia turun langsung dari setiap usaha atau ikhtiar yang dia
lakukan. Yang kedua, melakukan investasi sesuai syariat Islam. Tidak pernah dan sama sekali nggak ada Utsman bin Affan itu terdengar atau melalui riwayat melakukan muamalah yang melanggar syariat Islam, meskipun itu hal yang paling sepele. Jadi Utsman sangat menjaga sekali syariat dalam penerapan usahanya. Bahkan sampai betul-betul terjaganya dari syubhat, malaikat pun sampai malu kepada Utsman bin Affan. Pernah suatu ketika Utsman datang ke rumah Rasulullah SAW. Rasul itu dalam keadaan sedikit terbuka bagian pahanya saat keadaan sedang tidur. Begitu Utsman datang, Rasul langsung bangun, langsung merapikan pakaiannya atau langsung menutupi. Utsman sampai nanya, kenapa ya Rasul kau malu? Rasul jawab, bagaimana aku tidak malu yang kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Insya Allah, biasa. Tapi berikutnya, strategi bisnis Utsman bin Affan itu tidak menipu pelanggan dengan barang atau jasa yang berkualitas buruk. Nah ini kalau kita dagang kan maunya untung aja. Mau barang itu bagus, jelek, atau ada kekurangan, yang penting kejual. Kalau Utsman nggak mau. Kalau barangnya bagus dijual, kalau enggak. Karena dia sangat menjaga integritasnya. Yang berikutnya menghargai keuntungan yang sedikit. Utsman nggak pernah cari untung besar. Utsman itu cari untung sedikit tapi kontinu. Yang kelima, sudah tentu dan sudah jelas apa yang terkenal dari Utsman adalah kedermawanan Utsman bin Affan. Makanya beliau selalu ingat untuk bersedekah. Utsman bin Affan itu kalau sedekah itu jor-joran. Saat Rasulullah bersabda, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk kaum muslimin setiap peperangan ya, maka baginya surga. Utsman itu selalu nggak tanggung-tanggung. Kalau orang 100 unta, mungkin 200 unta, Utsman pasti selalu datang dengan 500 atau 1000 unta. Kalau orang datang dengan 1 peti emas, pasti Utsman datang dengan 3 atau 5 peti emas. Jadi nggak pernah mau tanggung-tanggung lah. Bukan nggak mau kalah ya, nggak mau tanggung-tanggung dalam berinfak di jalan Allah. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Contoh yang berikutnya, Allah memberikan contoh juga. Dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang luar biasa, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf ini menjadi pengusaha atau berniaga itu karena mengejar ridha Allah semata. Dan karena ingin berdaya bagi kaum muslimin, supaya dia bisa berinfak di jalan Allah untuk kaum muslimin. Pernah suatu ketika Rasulullah bersabda, siapa yang paling terakhir masuk neraka, masuk surga, itu yang paling banyak hartanya. Itu yang masuk surga dengan merangkak. Nah itu terdengar sama Abdurrahman bin Auf dan dia nggak mau masuk neraka, masuk surga paling terakhir. Yang merangkak itu beliau nggak mau. Begitu mendengar sabda itu langsung beliau infakkan semua hartanya di jalan Allah. Tapi kata Allah tidak menakdirkan Abdurrahman bin Auf itu untuk menjadi seorang yang miskin. Karena apapun yang dilakukan selalu menjadi hasil yang berlipat ganda. Bahkan beliau menjual membeli kurma busuk pun kurma busuknya jadi dijual tetap laku karena ada kebutuhan di satu negeri, karena ada satu penyakit yang memerlukan kurma busuk sebagai obat. Niat Abdurrahman bin Auf untuk menjadi miskin, menghabiskan harta untuk beli kurma busuk, malah jadi kaya lagi karena orang beli lagi kurma busuk sama dia. Nah, ini memang tidak ditakdirkan untuk miskin. Nah, strategi Abdurrahman bin Auf kurang lebih sama dengan Utsman bin Affan. Bagaimana beliau tidak terlalu mengejar untung yang banyak, lebih baik untung sedikit tapi kontinu. Abdurrahman bin Auf juga betul-betul terlibat dalam setiap usaha yang beliau kerjakan. Bagaimana Abdurrahman bin Auf juga kepemimpinannya itu sangat luar biasa. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu kalau sudah jualan, itu kalau kita datang ada kafilah yang datang, nggak bisa membedakan yang mana bosnya, yang mana anak buahnya, yang mana Abdurrahman bin Auf itu nggak bisa membedakan. Karena kalau bahasa kita saking humble-nya sama orang, saking humble-nya dan saking berbaurnya. Jadi dia nggak menampilkan bahwa dia bosnya di situ, nggak sama sekali.
Yang berikutnya juga Abdurrahman bin Auf selalu bersedekah. Abdurrahman bin Auf juga tidak termasuk yang tidak tanggung-tanggung dalam bersedekah. Karena beliau hartanya juga gak tanggung-tanggung. Pernah suatu ketika saat hijrah, saat Rasulullah SAW seperti mengawinkan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah satu kaum Ansor. Kaum Ansor tersebut memberikan anak perempuannya serta istrinya, selain kepada hartanya ya, hartanya juga memberikan anak perempuannya juga dan istrinya juga untuk Abdurrahman bin Auf. Karena yang hijrah dari Madinah kan nggak bawa apa-apa, semuanya ditinggal. Nah, Ansor ini ngasih ke Abdurrahman bin Auf, ini silakan, harta saya, anak perempuan saya, bahkan istrinya pun dikasih. Abdurrahman bin Auf menolak, dia hanya minta tunjukkan kepada saya di mana pasar. Dan dia Abdurrahman bin Auf mendoakan sahabat Ansor tersebut. Akhirnya ditunjukkan pasar di mana. Tidak lama setelah Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar, udah beliau mulai berdagang lagi dan sukses lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat kesamaan dari kedua sahabat tersebut. Orientasi kedua sahabat tersebut itu tidak serta-merta keuntungan. Artinya kalau di dalam dunia sekarang ya, kita misalnya kita jualan nggak serta-merta hanya untuk keuntungan, untuk nyari untung. Betul, memang setiap orang jualan pasti salah satu yang dikejar adalah keuntungan. Tapi bagaimana kita lihat kedua sahabat tersebut, orientasinya bukan ke situ. Orientasinya mengejar ridha Allah dan mencari keberkahan dari Allah SWT. Dan dia niatkan untuk supaya dia bisa berinfak di jalan Allah untuk berdayanya kaum muslimin. Nah, orientasinya ke situ. Makanya mereka saat bersedekah juga nggak tanggung-tanggung. Allah kasihnya, balikinnya juga nggak tanggung-tanggung. Bagaimana Utsman bin Affan berinfak sedemikian rupa, tapi nggak pernah kita dengar sejarah Utsman bin Affan itu jatuh miskin, nggak pernah. Abdurrahman bin Auf juga bagaimana dia habiskan seluruh hartanya, tapi nggak ada miskin-miskinnya juga. Makanya kita dengar sekarang banyak ulama kontemporer yang sering menyampaikan bahwa sedekah itu nggak bikin miskin. Betul. Karena kaitannya dengan konsep rezeki yang dari Islam tadi. Konsep rezeki dalam Islam tadi sudah disebutkan. Salah satu pintu rezeki itu datangnya dari mana? Sedekah. Dan yang terakhir tadi disebutkan semua rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kita yang nggak tahu di mana posisinya. Nah, di situ banyak jaminan, bahkan contoh yang sudah dikasih oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk kita semua umatnya, bahwa muslim itu harus sukses, muslim itu harus bisa, kita harus bisa sukses, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita harus berdaya, dan kita salah satu pintu kesuksesan itu datang dari berniaga atau berdagang. Karena salah satu pintu rezeki yang tadi disebutkan di awal, yang pertama adalah dari hasil usaha di surat An-Najm ayat 39. Jadi itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dan sebaik-baik berniaga adalah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana berniaga yang bisa dapat semuanya lah, all in. Biasanya kita kalau berniaga kan kita misalnya kerjasama dengan investor gitu ya. Kita dapat pendanaan, kita dapat profit sekian persen lah, mungkin katakan 10 atau 15%. Tapi kalau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan dunia dan isinya. Caranya gimana? Cukup bertawakal kepada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, dan mindsetnya itu, orientasinya itu kita tunjukkan hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan tadi. Jadi itu, muslim itu adalah ditakdirkan sudah menjadi pemimpin, takdirnya sudah jadi pemimpin. Dan muslim itu harus bisa, muslim itu harus sukses. Salah satu cara suksesnya adalah pintu rezekinya datang dari berniaga atau menjadi saudagar. Dan itu muslim bukan
bukannya muslim itu memang bisa, tapi muslim itu pasti bisa karena sudah dicontohkan oleh dua sahabat tadi. Dua sahabat tadi sudah menjadi saudagar pada zaman itu belum ada WA, zaman itu belum ada Instagram, zaman itu belum ada lah yang lain. Tapi bagaimana kedua sahabat tersebut bisa mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Sekarang kita sudah banyak kemudahan, tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa seperti kedua sahabat tersebut? Apa perbedaannya? Satu, ketakwaannya kepada Allah SWT. Karena saking banyaknya kemudahan yang kita dapat, ketakwaan kita berkurang. Sedangkan para sahabat itu, kemudahannya kurang, ketakwaannya bertambah. Nah itu. Nah bagaimana kalau kita sekarang kemudahannya bertambah, ketakwaan juga bertambah? Nggak kebayang hasil yang akan kita dapatkan nanti. Mungkin itu sharing sedikit dari Ana. Mudah-mudahan bermanfaat. Padahal apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing juga mungkin. Masya Allah. Jazakallah khair Kaniko atas materi yang dipaparkan yang Masya Allah luar biasa sekali teman-teman mengenai materi mindset saudagar ini ya. Mungkin yang baru atau yang mau belajar bisnis kita bisa ambil contoh ya dari para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya itu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Nah, yang tadi disebutkan Kaniko, pada zaman dulu mungkin kita nggak semodern sekarang ya kayak yang dimana teknologi canggih, sosial media di mana-mana gitu. Tapi dari strategi bisnis sangat jauh sekali dari zaman dahulu gitu kan. Mungkin di sini teman-teman yang tadi disebutkan Kaniko juga, kita tuh bukan cuma buat nyari keuntungan, tetapi juga kita nyari keberkahannya juga ya Kak ya. Dan itu mungkin di sini masih banyak yang kurang mengenai hal itu. Dan yang lebih penting lagi, untuk mulai bisnis itu jujur apa yang kita jual, apa yang kita baik barang ataupun jasa gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, kita jangan lupa hasil dari keuntungan yang kita peroleh itu disedekahkan ya, karena minimal tuh sedekah 2,5% gitu. Kalau lebih pun nggak masalah. Masya Allah luar biasa. Teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan mengenai sharing pada malam ini atau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat aja ya. Kita insya Allah masih ada waktu setengah jam lagi deh. Sampai 10:30. Boleh teman-teman langsung ditanyakan saja di kolom chat. Atau teman-teman nanti ada yang mau PPT-nya, boleh nanti di-share setelah acara ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Huda. Kak, aku mau tanya dong, tadi masih kurang nyimak mengenai fixed mindset. Bagaimana cara kita untuk menghindari dari fixed mindset tersebut, sedangkan kita mudah terdistraksi oleh faktor-faktor eksternal. Banyak hal faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, salah satunya faktor eksternalnya itu, yang pertama, lingkungan yang toksik yang sangat mudah menjustifikasi orang lain untuk maju. Dan yang kedua, itu relasi yang tidak mendukung. Yang ketiga, tim kerja yang kurang maksimal dalam bekerja sama. Dan yang keempat, modal yang kurang tercukupi. Masya Allah, banyak sekali nih contohnya nih. Boleh Kak Niko langsung ditanggapi pertanyaan dari Kang Huda? Ya,
Nah itu sebenarnya sudah fixed mindset tuh, karena udah terpaku kan, modal tidak yang kurang tercukupi, relasi yang tidak mendukung. Nah itu udah fixed mindset. Itu dulu yang dirubah sebenarnya dari kita. Karena kita kadang ini sih ininya apa namanya masih jadi isu di kita, terutama yang muslim ya. Kalau usaha tuh modal harus modal harus bagus, relasi harus banyak. Memang betul. Tapi bukan itu yang jadi dasarnya. Dasarnya mau dan bisa dulu. Makanya tadi disebutkan di materi bukan kita, tapi aku. Aku pasti bisa. Nah kita itu pasti bisa. Maksudnya diri kita ya, diri kita sendiri. Itu dulu yang tanamin, kita pasti bisa. Kenapa kita pasti bisa? Karena kita meyakini tadi hadis Nabi SAW. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan tadi dijabarin kan, pemimpinnya itu dari skup yang paling besar sampai yang paling kecil. Bahkan hamba saya itu pemimpin untuk harta tuannya. Artinya tugas memimpin itu dibebani pada setiap muslim. Tunggal. Bukan secara berkelompok. Pemimpin kan artinya kan satu orang pemimpin. Kan nggak ada pemimpin itu rame-rame. Khulafaur Rasyidin ada 4, tapi pemimpinnya kan satu-satu. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajmain. Masing-masing mereka memimpin satu sendiri. Nah itu yang kita tanamin dulu, kita sendiri dulu nih. Kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa yang dipimpinnya. Kita memimpin diri kita sendiri nih. Itu dulu yang kita lakuin. Nah yang tadi dicoret-coret dulu tuh, modal kurang mencukupi, tim kurang ini kurang ini. Karena itu yang menjadi fixed mindset kita. Nah kita harus keluar dulu dari situ. Begitu sendiri kita udah keluar, kita tanamin di diri kita, saya bisa, aku bisa, saya bisa. Nah, mulai dituang. Mulai dari hal yang kecil. Makanya tadi dicontohkan kepada Utsman dan Abdurrahman bin Auf, mereka menghargai keuntungan yang kecil. Maksudnya bagaimana? Nah terkadang kita fokus pada profit. Balik lagi, kita modal sekian, proses sekian kan. Pokoknya katakanlah kosnya 50. Berarti kita harus jual 100 supaya kita bisa dapat untung plus modal ketutupin dan untungnya itu bagus. Nah kalau Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan modal 50, dia jual 70 aja cukup. Dia udah untung. Gitu. Tapi tidak, dia nggak untung besar. Tapi karena dia yakin itu akan continue. Dan yang pertama itu dari Abdurrahman bin Auf itu yang pertama dia yang membuat beliau itu sangat yakin dan sangat percaya diri. Karena dia yang pertama ditanamin diri dia dulu. Saya yakin saya pasti sukses. Makanya waktu dipersaudarakan dengan kaum Ansor itu, padahal dikasih harta beliau, dikasih anak perempuannya dia dikasih kalau mau dinikahi, bahkan istrinya dikasih sama saudara Ansor itu. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak, mendoakan saja kepada saudara Ansor itu, semoga Allah memberkahi kamu dan harta dan keluarga kamu. Tunjukkan saja di mana pasar. Katanya Abdurrahman bin Auf kan pede kan, yakin banget dia sendiri, dia baru hijrah. Tapi karena dia yakin, yang pertama itu ditanamin diri dia yakin. Saya yakin saya pasti sukses dan saya pasti bisa. Yang kedua, kenapa dia yakin? Karena dia turun sendiri untuk memulai dan membina serta menjalankan bisnis sendiri. Dan yang ketiga, dia orientasinya ke Allah gitu, bukan ke profit. Kebanyakan orang kita kan ke profit. Kalau jualan nggak profit ya nggak sukses. Nah itu orientasinya itu berubah, orientasi ke Allah dulu. Ini saya lakukan sebagai ikhtiar saya kepada Allah untuk mengais rezeki halal. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi. Dan mana nanti hasilnya, saya niatkan juga untuk berinfak di jalan Allah.
untuk pemberdayaan kaum muslimin. Nah, itu yang konsep itu yang ditanamkan di dua sahabat tersebut. Makanya nggak tanggung-tanggung Allah kasihnya. Dan setelah itu mereka terapkan, hasilnya itu mereka alokasikan juga untuk sedekah tadi sebagai sebagai returnnya. Jadi itu yang harus dirubah dulu. Mindset tadi itu sebenarnya udah fixed mindset. Itu harus dirubah. Keluar sendiri, yakin dulu, tuangkan, mulai. Untung 10, 20, gak apa-apa. Continue. Nah, itu yang continue memang yang masih jadi isu. Walau alam, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Kak Niko atas jawabannya. Gimana kalau udah terjawab belum? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai mindset saudagar, born to be a leader. Benar banget, Kak Widi. Ada lagi dari Kak Huda nih. Baik, Kak, pada intinya, the power of suggestion ya, Kak, harus meyakini diri kita mampu. Bahwa setiap orang mempunyai privilege-nya masing-masing. Tinggal ikhtiar kita untuk mencari tahu apa dan bagaimana peluangnya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sudah terjawab Kak Huda ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan atau diskusi? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri ya teman-teman. Barangkali teman-teman masih ada yang mau ditanyakan nih nanti, biar bisa japri ke saya atau langsung ke Kaniko juga bisa, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Kaniko, Masya Allah, walaupun masih di luar ya, masih bisa menyempatkan waktunya nih buat sharing malam ini. Luar biasa memang Bapak yang satu ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang udah join ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan sampai nanti ya, sampai ke depannya. Dan insya Allah sampai ketemu lagi di sharing bisnis berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.